adik-adik semua, apa kabar semuanya? Tetap semangat ya semuanya, meskipun di rumah aja kita masih ibadah online, tapi tidak mengurangi semangat kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Oke, sebelum kita mulai ibadah kita doa dulu yuk. Tutup matanya, lipat tangannya, mari semuanya kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi yang baru Tuhan Yesus, untuk berkat yang Kau berikan kepada kami Tuhan Yesus, di mana kami saat ini ingin memulai ibadah online kami Tuhan Yesus. Tuhan berkati Tuhan ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita nyanyi lagu KASIH. Pakai gerakannya semuanya. Kitanya mesti sukacita semuanya karena Tuhan ada di tengah-tengah kita. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Kita mau datang ke Tuhan, kita mau bilang, Tuhan, kami bersyukur punya Tuhan seperti Engkau.
semuanya kita siapkan hati kita, tutup matanya, lipat tangannya. Kita mau berdoa. Ayo. Terima kasih Tuhan Yesus. Benar Tuhan, Kau sungguh baik pada kami Tuhan Yesus, dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan, sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu yang akan dibawakan oleh kakak-kakak Tuhan. Berkati Tuhan firman yang dibawakan oleh kakak-kakak supaya firman itu dapat bertumbuh dan kami dapat melakukannya di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. God bless you. Shalom adik-adik. Terima kasih, puji nama Tuhan. Kita tidak jemu-jemu untuk tetap mengucap syukur. Hampir 1 tahun ya, sekarang bulan Maret. Kemarin kita tanggal 14 terakhir kita juga. Di tahun 2020 tanggal 15 kita terakhir bulan Maret ibadah waktu itu ya. Untuk di minggu ketiga kita sudah stop, mulai kita online. Dan sekarang genap 1 tahun anak-anak sekolah minggu tidak datang ke gereja, tetap online. Biarpun seperti itu kita harus tetap semangat ya. Kita tidak boleh jemu-jemu untuk tetap berdoa untuk Tuhan, datang kepada Tuhan. Ayo mari adik-adik kita tetap semangat, tetap percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Damai sejahtera dan sukacita Tuhan ada dalam hati kita ya. Sebelum kita firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Ayo tutup matanya, lipat tangannya, serius untuk datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kau bertahta di atas pujian penyembahan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Biar firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami Tuhan, pelita bagi jalan kami dan terang bagi hidup kami. Terpujilah nama-Mu Yesus, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ya, terima kasih adik-adik. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tema firman Tuhan kita saat ini yaitu menahan amarah. Ya, siapa yang bisa menahan amarahnya? Kalau contohnya adiknya yang ganggu dia, awas kamu, langsung saya tonjok kamu. Apa gitu? Apa bilang kamu adiknya, jangan begitu deh. Nah, apa bicara seperti itu? Ya. Bagaimana kita bisa dapat menahan amarah kita? Yang pasti kalau kita terus berdoa, minta kepada Tuhan Yesus kesabaran daripada Tuhan. Terkadang kalau kita minta kesabaran dari Tuhan, malah terkadang kita diizinkan untuk mengganggu kita, mungkin lewat mama kita, lewat adik kita, apa kakak kita, bikin kita kesal. Bagaimana kita? Apakah kita masih mengikuti amarah kita? Apa kita tetap mengikuti firman Tuhan? Itu tergantung daripada hati adik-adik. Tapi kalau Tante Tiat percaya, karena kamu baca firman, kamu dengar firman setiap hari Minggu, biarpun lewat online, kamu bisa menahan amarah kamu. Ya, kita sekarang mau baca dulu firman-Nya dari Yakobus 1 ayat 19 sampai 20. Ayo buka Alkitabnya. Kalau enggak, perhatikan. Kak Tiar akan bacakan firman-Nya. Pendengar atau pelaku firman. Itu judul firman kita saat ini. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Tuhan ya. Tante Tiar nih mau sampaikan ada 3 hal ya. Mungkin nanti bisa 4 hal. Saya ambil dari 19, ada 3. Cepat untuk mendengar ya, cepat untuk mendengar. Yang kedua, lambat untuk berkata-kata. Yang ketiga, lambat untuk marah gitu ya. Maksudnya itu cepat untuk mendengar. Kamu mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Cepat untuk mendengar
dengar, bilang lagi, mamamu menasehatin kamu atau kakakmu yang punya kakak di rumah, apapun siapa yang menasehatin kamu itu, kamu cepat untuk mendengar nasihat itu, ya. Yang kedua, lambat untuk berkata-kata, ya. Dengarin, saat mama berbicara kepada kamu jangan langsung nyerocos untuk menjawab mama, merasa paling benar, merasa paling hebat. Tidak boleh seperti itu. Kalau siapa, mungkin mama sedang menasehatin kamu, apa kakak kamu, apa siapapun itu, kamu dengar, ya. Didengarkan dengan baik-baik, bukan untuk terus nyerocos, untuk menyahut kata-kata mamanya, mungkin kata-kata kakaknya, tapi kamu dengar, ya. Lambat untuk berkata-kata, mendengar apa menjadi perintah oleh kakak kita, oleh mama kita, mungkin oleh papa kita. Bukan setiap apa yang dibicarakan oleh kakakmu, mungkin apa mama apa papa, belum mama selesai bicara kamu sudah nyahutin. Itu tidak baik, itu tidak contoh buat orang-orang pengikut Kristus, buat kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Jadi kita harus menjadi contoh, ya. Yang ketiga, lambat untuk marah, ya. Nih, sering sekarang adik-adik sekolah minggu belum apa-apa, contohnya kamu lagi sedang asik main game. Mungkin kamu lagi sedang asik bermain apa-apa. Karena mamamu memanggil kamu berapa kali kamu tidak mendengar. Akhirnya mamamu mengambil gadgetmu yang sedang kamu marah, kamu emosi, kamu tidak bisa mengendalikan dirimu. Kamu tidak bisa menahan amarahmu. Padahal sebenarnya kamu sendiri yang salah. Kamu dipanggil tidak menyaut karena terlalu asik kamu main HP. Anak-anakku yang aku kasihi di rumah, ya. Kita mungkin sudah malas, ya, geram dengan keadaan ini. Tetapi kita harus tetap taat untuk apa yang sedang dibuat oleh pemerintah peraturan. Ya, kita harus tetap bersabar, ya, adik-adik di rumah. Bersabar, ya. Pasti kesabaran kita itu nanti ada jawaban yang tepat daripada Tuhan. Ya, saya buat dulu satu contoh. Dia benar-benar dia bisa menahan amarahnya, dia bisa menahan emosinya, ya. Ada namanya si Kevin, ya. Dia di sekolah, biasa zaman dulu kalian di sekolah, ya, bisa bermain, bisa ledek-ledekan. Tetapi ada satu orang, Kevin, ada temannya setiap hari, ya. Setiap hari dia diledek, setiap hari dia diocehin sama teman-temannya, disepelekan. Tetapi Kevin, dia bisa menahan emosinya. Terkadang teman-temannya ini mengejek dia, bahkan mengejek oleh orang tuanya. Si Kevin selalu tidak marah, ya. Dia tidak marah, dia tidak emosi. Dia bisa menahan emosinya, dia bisa menahan amarahnya. Kenapa Kevin bisa menahan amarahnya? Sekalipun dia diejek secara fisik, diejek orang tuanya, mungkin dia lebih miskin daripada teman-temannya. Mungkin pakaiannya sederhana dibanding dengan teman-temannya. Dia diejek-ejek. Mungkin mamanya kerja sebagai tukang cuci. Mungkin ayahnya bekerja sebagai serabutan. Bahkan mungkin pemulung. Teman-teman yang lain meledek dia, mengejek dia. Hei Kevin, anak pemulung. Hei, dasar anak tukang pembantu. Dasar anak tukang cuci. Tapi Kevin tidak marah. Dia tidak gampang marah. Kenapa Kevin tidak gampang marah? Karena dia tahu dia anak yang rajin ke sekolah minggu. Dia anak yang rajin berdoa. Dia anak yang rajin memuji Tuhan. Jadi dia pikir kalau dia marah, semua apa yang dia lakukan itu sia-sia. Dia selalu berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan bisa
mengendalikan Kevin. Tuhan Yesus bantu saya supaya saya tidak gampang marah, tidak gampang emosi. Dan dia percaya karena setiap hari dia dengar firman, dia tiap hari memuji Tuhan, dia setiap hari mendengar firman Tuhan, dia lebih banyak menyembah daripada main game. Akhirnya dia bisa mengendalikan marahnya. Si iblis tidak gampang untuk menggodanya. Adik-adik, siapa bisa seperti Kevin? Tidak bisa, sekalipun dia diledek, sekalipun dia dicaci maki, dia tidak gampang marah. Dia tidak gampang tersudut emosinya. Ya. Tetapi dia tahu Allahnya dia, Yesus Kristus, Allah yang dia sembah. Dia percaya masa depan Kevin ada di tangan Tuhan, bukan di tangan teman-temannya yang meledek itu. Yang dia terus ada kesabaran, dia merendahkan hati. Ya itulah adik-adik, ayo kita belajar untuk terus bersabar, bisa menahan amarah kita, cepat untuk mendengar, ya, lambat untuk berkata-kata, jadi lambat untuk marah. Ya, ayo adik-adik, firman Tuhan ini sederhana, tapi firman yang sederhana ini kita bisa lakukan dengan sepenuh hati kita, dengan segenap hati kita. Kalau kita minta kepada Tuhan, kalau kita setiap hari baca firman Tuhan, Roh Kudus akan menolong kita, Roh Kudus akan bantu kita untuk mengendalikan emosi kita, untuk mengendalikan amarah kita. Ayo, adik-adik sekolah minggu yang di rumah, di saat-saat pandemi sekalipun saat ini, kamu mungkin merasa jengkel, kesal. Kamu tidak bisa keluar bermain, tidak bisa main ke mall bermain bola bersama teman. Tetapi kita yakin bersama Tuhan kita bisa melewatinya. Ya adik-adik, jangan gampang marah. Katiar akan tetap tekankan. Karena tema firman kita saat ini menahan amarah. Ya, aku percaya adik-adik sekolah minggu yang di rumah semuanya menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang berkarakter oleh Yesus Kristus. Terima kasih pagi hari ini kita mendengarkan firman ini. Lakukanlah firman Tuhan, jalankanlah firman Tuhan, perbanyaklah baca firman Tuhan, perbanyaklah berdoa dan memuji nama Tuhan. Itu yang Katiar sampaikan firman Tuhan saat ini. Ya, adik-adik dengarkan, tapi kita mau ambil sekarang ayat hafalan. Katiar mau tekankan ayat hafalan, ya, dihafal sepanjang seminggu. Bukan saat ini kamu hafal baru kamu ucapkan, bukan seperti itu. Setiap hari kamu buka supaya itu menempel di hati kamu, ya, menempel di pikiran kamu, ya, dan ucapkan firman itu didengar oleh telinga kamu, karena iman timbul dari pendengaran. Ya, setiap hari kamu baca firman Tuhan didengar oleh telinga kamu, itu tersimpan di dalam hatimu. Ya, itu sekarang kita mau masuk dalam ayat hafalan. Ya, ayat hafalan Katiar mau ambil dari Amsal 14 ayat 29. Nanti baca di rumah, Amsal 14 ayat 29. Itu kebenaran firman Tuhan yang Katiar sampaikan pada pagi hari ini. Lipat tangannya dan tutup matanya. Kita tutup kebenaran firman Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, ajar kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu, dan juga Tuhan lambat untuk berkata-kata, dan untuk Tuhan juga kami bisa menahan amarah kami. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu, kami bersyukur atas kasih-Mu Tuhan. Di masa pandemi ini pun Tuhan, kami tetap semangat datang kepada Tuhan. Terima kasih Yesus, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.